selama lebih dari 20 tahun, keluarga-keluarga yang berbeda-beda tinggal di rumah itu berganti-gantian. Tidak ada yang pernah tahu bahwa ada jasad yang tersembunyi di balik. Bro. Hey guys, it's Nancy and welcome back. Gimana weekendnya? Kalian ngapain aja? Kemana aja? Coba komen di bawah. Hari ini kita punya materi yang gak kalah gila. Temuan-temuan paling mengerikan saat renovasi rumah. Ketika kalian pindah ke rumah baru, memang ada rumah-rumah yang sudah siap nih guys untuk ditinggali, tapi ada rumah-rumah yang dalam kondisi kurang baik, harus direnovasi dulu biar nyaman atau layak ditinggali. Memang biasanya kalau pindah ke rumah yang pernah ditinggali orang lain, ada barang-barang dari penghuni sebelumnya yang tertinggal. Mungkin sepatunya, mungkin album foto, mungkin trinkets nggak berguna, kayak simpanan plastik, atau alat-alat dapur yang sudah rusak, pulpen-pulpen yang sudah tidak nyata, koran-koran yang sudah berdebu, dan itu super normal guys. Tapi dalam beberapa kasus, proses renovasi malah membuat penghuni baru menemukan hal-hal yang di luar nalar. Coba apa kira-kira yang akan kalian lakukan kalau kalian menemukan hal-hal di materi hari ini? Emang hal-halnya apa Nancy? Segila apa? So what the fuck apa? Langsung aja Neroris. Without any further ado, let's get to the list. Yang pertama adalah kejutan di kotak sepatu. Di tahun 2003, ada sebuah keluarga di Texas, Amerika Serikat, yang sedang merenovasi loteng rumahnya. Jadi memang keluarga ini sudah tinggal di rumah itu. Awalnya proses renovasi berjalan normal, mereka pun naik ke loteng untuk membereskan barang-barang sebelum prosesnya dimulai. Nah, ketika lagi dirapi-rapi ini guys, loteng rumahnya, tiba-tiba di antara tumpukan debu, koran tua, dan perabotan-perabotan yang sudah tidak digunakan sama pemilik lama, mereka menemukan ada sebuah kotak sepatu. Kotak sepatu ini dibungkus sama kertas koran yang sudah rapuh. Jadi kayak lumayan kayak hadiah gitu ya. Nah, dipikir sama yang punya rumah bahwa oh kayaknya penghuni lama tuh sempat mau memberikan ini kepada orang lain. Mungkin isinya kayak surat cinta atau foto romantis atau sebuah hadiah berharga yang tidak pernah akhirnya tersampaikan gitu guys. Akhirnya dibukalah sama pemilik rumah ini untuk mengetahui isinya apa. Penasaran dong mereka? Ketika dibuka guys, gak akan ada yang bisa membayangkan bahwa ternyata dalamnya adalah sisa-sisa dari jasad kecil. Sisa-sisanya ini sudah mengering secara alami, dibungkus sama kain kafan yang bertuliskan Our Darling, kesayangan kami. Ih, merinding gak kalian? Aku aja merinding bacanya. Sang keluarga langsung memanggil polisi dan polisi setempat langsung tiba guys, gak pakai lama. Polisi pun menggeledah sisa lotengnya dan ternyata di loteng itu gak cuma satu box sepatu yang ditemukan, tapi ada 3 kotak sepatu yang serupa. Masing-masing dari kotaknya juga disembunyikan di tempat yang berbeda dan disimpan di waktu-waktu yang tidak bersamaan. Salah satu dari jasad yang ditemukan bahkan dibungkus sama renda dan sutra, seolah kayak ini adalah sesuatu yang berharga gitu guys. Tapi yang bikin lebih merinding adalah gak ada catatan kelahiran maupun kematian dari siapapun di rumah itu. Setelah penyelidikan panjang, polisi tidak bisa menemukan apa-apa dan akhirnya menyimpulkan bahwa kemungkinan besar jasad-jasad tersebut berasal dari masa ketika kelahiran di luar nikah atau kematian anak dianggap sangat memalukan. Jadi banyak ibu yang tidak bisa menguburkan jasad anaknya atau malah harus mengakhiri hidup anaknya secara diam-diam agar tidak ketahuan sama lingkungannya. Oh no. Aduh. Sedih banget. Apalagi kalau misalkan dilihat bahwa jasad-jasad itu dibungkus terus ditulisin dengan tulisan seperti itu ya, kesayanganku my darling. Nggak kebayang sama sekali apa yang terjadi dulu. Menurut kalian apa guys yang terjadi? Coba komen di bawah. Next adalah teko misterius di bawah perapian. Ini nggak terlalu lama nih guys, di tahun 2019 ada sekelompok pekerja bangunan sedang merenovasi rumah yang merupakan rumah tua dari abad ke-16 di Watford, Inggris. Nah awalnya para pekerja ini diminta untuk memperkuat bagian perapian karena perapiannya tuh udah mulai miring dan juga rapuh. Tapi ketika mereka mulai membongkar bata-bata yang ada di bawah cerobong asap, mereka menemukan sesuatu yang aneh dan bisa dibilang janggal. Sebuah teko keramik Bellarmine yang disegel dengan wax atau lilin. Kok di bawah perapian ada teko keramik dan tekonya disegel? Untuk apa? Dan apa kira-kira yang ada di dalamnya? Para pekerja pun penasaran dan dibukalah teko tersebut.
Apalagi rumahnya kan dari abad ke-16, jangan-jangan di dalamnya ada emas lagi, harta karun, sertifikat rumah, kunci Mio, atau kayak dibukalah teko tersebut guys, dan ternyata di dalamnya adalah barang-barang yang aneh banget. Mulai dari potongan rambut manusia, potongan kuku, paku besi, pecahan kaca, beberapa gigi manusia kecil yang dicampur dengan cairan kekuningan yang kental. Karena aneh banget, akhirnya botol tersebut guys yang ada giginya itu diberikan kepada ahli sejarah atau arkeolog. Diperiksalah, dan setelah diperiksa, para arkeolog menyatakan bahwa mereka percaya bahwa benda ini adalah witch bottle. Botol penyihir, benda penangkal sihir yang populer di Eropa antara tahun 1500-an sampai 1700-an. Dikatakan bahwa witch bottle ini digunakan untuk mengusir roh jahat atau jadi jimat pelindung dari sihir. Botol ini biasanya dikubur di bawah perapian atau di ambang pintu rumah, tempat yang dipercaya jadi jalur masuknya roh jahat. Oh, jadi kayak dalam kasus ini ditaruh di bawah perapian kali guys, takut roh jahatnya lewat cerobong, kayak Sinterklas. Dan isinya kalau kalian mau bikin nih guys, in case kalian mau bikin witch bottle, isinya tuh nggak bisa sembarangan. Biasanya tuh berisi potongan tubuh dari pemilik rumah sendiri, kayak rambut, kuku, bahkan air urin untuk menciptakan perlindungan magis yang personal. Berarti tadi yang kental itu pipis. Sumpah tadi berarti yang suruh ngecek begitu dibuka kayak aduh, ini mah bukan untung, malah buntung. Disgusting shit. Disgusting shit. Sedangkan paku atau kaca yang ada di dalamnya itu juga berfungsi untuk melukai atau menjebak roh jahat yang mencoba mencelakai penghuni rumah. Tapi yang membuat penemuan ini guys terasa lebih seram adalah gigi yang ditemuin di dalam cairan kental tadi itu adalah gigi kecil kan, gigi milik anak-anak. Artinya kemungkinan besar orang tua di rumah itu sengaja memasukkan bagian tubuh anak mereka sendiri supaya perlindungan magisnya lebih kuat dan bisa melindungi seluruh keluarganya. Tapi gigi susu apa gigi dewasa? Kalau gigi susu ya udahlah ya. Tapi kalau gigi anaknya dicabut buat jadi jimat sih buset. Boy, nggak dulu sih. Bagi para sejarawan, penemuan ini adalah artefak yang luar biasa berharga. Tapi buat para pekerja yang menemukan ini, mereka malah jadi tidak tenang. Bukan saja karena mereka gagal mendapatkan harta karun, tapi karena mereka merasa bahwa sejak menemukan hal itu, hidup mereka jadi tidak tenang. Mereka percaya bahwa botol tersebut memiliki energi negatif yang tertinggal dari ritual aslinya. Akhirnya, botolnya dibawa ke museum lokal untuk disimpan. Sampai sekarang witch bottle ini masih ada dan disimpan di museum di Inggris ya, Watford. Kalau misalkan kalian mau lihat cairan kental berwarna kuning di dalam botol berisikan gigi anak-anak. Next ada ruang rahasia di Jerman. Di tahun 2021 guys, seorang guru di Hagen, Jerman sedang membersihkan rumah tua peninggalan bibinya setelah kawasan itu terkena banjir. Pada saat itu dia mencabut satu papan dinding yang udah lapuk gitu. Tiba-tiba bagian belakangnya itu ambruk, brak gitu. Kagetlah dia ketika tahu bahwa ternyata di balik dinding yang mau dia copot tadi itu ada ruang rahasia. Si guru ini masuklah ke dalam ruang rahasia tersebut dan di dalamnya guys, dia menemukan tumpukan benda peninggalan era Perang Dunia II, mulai dari potretnya Adolf Hitler, masker gas, lencana partai Nazi, buku-buku tua, surat-surat, sampai sebuah revolver. Ada pistol juga. Menyadari bahwa temuannya ini nggak biasa ya guys, dia langsung memutuskan untuk melapor dan menyerahkan semua yang dia temukan ke arsip Paris supaya bisa diteliti lebih lanjut. Setelah diperiksa, para arsip Paris mengonfirmasi bahwa rumah tersebut ternyata pernah digunakan oleh Nationalsozialistische Volkswohlfahrt atau NSV, yaitu organisasi kesejahteraan milik Partai Nazi. Gila banget. Benda-benda tersebut diduga disembunyikan secara terburu-buru di bulan April 1945, tepat sebelum pasukan sekutu masuk ke Jerman. Beberapa artefak di dalamnya ternyata memang asli dari masa itu, tapi ada juga barang-barang yang merupakan barang-barang yang kemudian diberi simbol Nazi. Semuanya tetap dianggap memiliki nilai sejarah yang tinggi karena menggambarkan jejak nyata dari masa kelam Jerman di bawah ideologi tersebut. Akhirnya guru sejarah tersebut menyerahkan temuannya dia semuanya ke museum lokal dan ruangan tersembunyi tersebut ditutup kembali. Gila, ini guru sejarah lagi yang nemuin. Pasti pas dia masuk kayak, oh my god.
karena orang Jerman. Pasti dia gini, ya, das ist sehr geil. Oke, next. Rongga misterius di balik perapian. Temuan selanjutnya adalah temuan yang ditemukan oleh sebuah keluarga di Nantes, Prancis di tahun 2010. Ini kota tempat aku tinggal 2018. Jadi ada sebuah keluarga nih guys, lagi merenovasi rumah pedesaan mereka yang sudah berusia ratusan tahun. Nah, ketika para tukang tuh mulai membongkar area perapian di mana ada batu besar nih di tengahnya, mereka justru menemukan sesuatu yang cukup janggal. Di balik tumpukan batu tua itu ada sebuah rongga sempit yang seharusnya nggak ada nih di perapian. Ketika para pekerja nih mengintip dong ke rongga tersebut, mereka terkejut karena ternyata yang diintip adalah kerangka manusia yang terjepit. Melihat hal ini, mereka langsung lapor polisi dong cepet-cepet kayak, "Pak, kami lagi bongkar perapian kok tiba-tiba ada kerangka manusia." Nah, awalnya para pekerja dan juga pemilik rumah mengira bahwa mungkin aja nih ini sisa pemakaman dari zaman abad pertengahan. Soalnya emang rumah itu kan udah tua banget. Tapi begitu polisi menyelidiki dan kerangka tersebut dibawa untuk diperiksa, hasil forensik menunjukkan bahwa serat pakaian dan tambalan gigi yang ditemukan di sana ternyata berasal dari akhir abad ke-20. Dan setelah ditelusuri, ternyata kerangka tersebut milik seorang perempuan bernama Brigitte Gilbert. Brigitte ini dilaporkan hilang di tahun 1987 dan plot twistnya ternyata Brigitte adalah istri dari pemilik rumah sebelumnya. Bro, istrinya ditanam di tembok. Ih, merinding banget. Ditelusurin guys orang-orang yang tinggal di sekitar rumah itu, kan ada beberapa tetangga yang mungkin rumahnya udah turun-temurun nih dari beberapa generasi. Dan ternyata dapat cerita dari para tetangga bahwa dulu suaminya si Brigitte itu ngakunya Brigitte kabur ke Belgia, meninggalkan dia begitu aja. Oh my god. Dan ternyata guys, karena ini baru terjadi di 1987, si suaminya Brigitte alias penghuni rumah sebelumnya itu masih hidup. Dicarilah sama polisi guys, ditelusuri, kasusnya dibuka kembali, dan ternyata si suami ini sudah pindah ke Lyon. Didatengin ke kota Lyon dan ditangkap sama polisi. Akhirnya setelah diinterogasi, dia ngaku bahwa dialah yang menghilangkan nyawa Brigitte saat mereka bertengkar. Lalu dia menyembunyikan jasad istrinya di balik perapian, menjual rumahnya, dan pergi begitu saja. Dan yang membuat orang-orang sekitar lebih merinding lagi saat mengetahui kasusnya adalah fakta bahwa selama lebih dari 20 tahun, keluarga-keluarga yang berbeda-beda tinggal di rumah itu berganti-gantian, tidak ada yang pernah tahu bahwa ada jasad yang tersembunyi di balik perapian mereka. Bro, oh my god. Ini di mananya Nantes ya? Nanti aku cari dia di mananya Nantes. Ih, jangan-jangan deket sama tempat aku tinggal tuh. Tapi pas aku datang, technically Brigitte-nya udah gak ada sih. Kan ini 2010 dibongkarnya. Oh my goodness bro. Ih, benci aku sama orang-orang kayak gini. Kenapa sih ada orang-orang gak bisa ngontrol emosi gitu? Kalau berantem ya berantem aja, pakai mulut. Mulut itu diciptakan untuk ngomong, otak diciptakan untuk berpikir, tangan diciptakan untuk makan. Udah gak usah yang lain-lain, aneh banget. Sama ngetik boleh. Next ada boneka di balik dinding. Yang satu ini ditemukan di tahun 2022. Baru banget ya guys berarti. Ada sebuah keluarga di Inggris yang memulai merenovasi rumah tua mereka yang dibangun sejak abad ke-19. Saat mereka mengecat ulang lantai 2, mereka tuh menyadari bahwa ada satu bagian dinding itu yang kelihatannya kayak nggak halus gitu, rada aneh. Kayak ada ceruk kecil yang ditutup rapat menggunakan beta dan plester. Oh, bata, bukan beta. Beta nona manise. Karena penasaran, dicoba nih guys, dibongkar kecil-kecil kan, dikit-dikit, hati-hati. Nah, tapi begitu semakin kelihatan nih dalamnya apaan, mereka mulai merinding ding disco. Dong. Di balik plester yang tadi guys, di balik batanya, itu ada sebuah ruangan kecil. Dan di dalam ruangannya hanya ada sebuah boneka porselen berdebu yang dibungkus dengan tali merah. Dikelilingi tulang-tulang hewan kecil, sisa dupa yang terbakar, dan lembaran kertas hangus dengan simbol-simbol aneh di atasnya. Gak ada tanda-tanda jasad manusia di dalamnya, tapi kombinasi dari benda-benda yang ada di dalam ruangan kecil tersembunyi tersebut menunjukkan, seperti Neroris kayaknya sudah berpikiran ya, bahwa telah ada semacam ritual antara pengusiran setan atau pengikatan roh yang diduga kuat dilakukan untuk menjebak roh tertentu di dalam boneka itu.
merinding ding 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 dong dong. Nggak dulu sih, aku langsung pindah, demi apapun aku pindah. Walaupun aku nggak terlalu percaya, kayaknya better be safe than sorry ya. Kalau misalnya udah kayak gitu aku gimana ya, percaya aja deh. Mure. Nah, meskipun foto lengkapnya nggak beredar di publik, sadly, para ahli paranormal yang pernah melihat fotonya menyebutkan bahwa susunan itu sangat mirip dengan ritual pengikatan atau pengusiran roh jahat yang biasa dilakukan di awal abad ke-20-an. Tujuannya adalah untuk mengurung roh yang mengganggu atau mencegah nasib buruk masuk ke dalam rumah. Berspekulasi bahwa boneka tersebut mungkin dipakai sebagai wadah spiritual, semacam penjara bagi entitas yang dianggap berbahaya. Kayaknya dua-duanya kerasa cukup mirip ya guys. Dua-duanya akan cukup bikin aku melek malam-malam dan paranoid. Keluarga itu akhirnya memutuskan untuk menutup kembali ruang kecil tersebut karena takut kalau ritual itu memang sengaja dibuat untuk menjaga sesuatu agar tetap terkunci di sana, dan sampai sekarang ruangan tersebut tidak pernah dibuka lagi. Maksudnya mereka nggak pindah dari situ? Mereka tetap tinggal di situ? Yo. Aduh, yang terakhir di Bandung lagi. Lanjut nggak? Lanjut. Next. Masih di tahun 2022, kali ini bukan terjadi di luar negeri, melainkan terjadi di Indonesia, tepatnya di Bandung, Jalan Asia Afrika. Semuanya bermula ketika ada seorang pekerja bernama MS sedang membersihkan rumah tuanya yang bergaya Art Deco dan rencananya akan direnovasi. Rumah itu adalah milik seseorang yang berinisial DKH. Tapi udah lama nggak ditempatin sejak adiknya SAM itu sudah wafat di tahun 2001. Saat MS merapikan rumah itu, dia menemukan ada satu lemari tua guys. Lemari ini ada di salah satu ruangan di rumah itu. Ketika MS mau bersih-bersih, dibukalah lemarinya. Tapi betapa kagetnya MS ketika ternyata di dalamnya itu bukanlah barang-barang kotor yang sudah tidak terpakai, melainkan benda-benda yang kalau dilihat sekilas terlihat seperti senjata, peluru, dan suatu cairan. Sadar temuannya ini bukanlah hal biasa, akhirnya MS melapor ke polisi. Laporan masuk ke polisi sekitar jam 8.30 malam, dan gak lama kemudian tim Gegana Brimob Polda Jawa Barat itu langsung diterjunkan ke lokasi. Seluruh area itu dipasangin sama garis polisi, dijaga ketat, dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Dan setelah diperiksa guys, ternyata yang ada di dalam lemari itu adalah bahan TNT yang kondisinya sudah mencair dan diduga sudah tidak aktif, senjata laras panjang, dan ribuan peluru tajam berkaliber 7,62 mm. Selain itu ditemukan juga detonator, granat, dan beberapa kotak berisikan amunisi lengkap. Pelurunya masih aktif, tetapi bahan peledaknya kemarin keterangan dari petugas bahwa ini bahan peledak sudah tidak terlalu aktif karena sedikit mencair. Kalau jumlah angka pelurunya ada berapa nih? Jumlahnya ribuan sih. Kemudian semua barang berbahaya tersebut diamankan, dibawa ke markas Brimob, dan dilakukan disposal atau pemusnahan. Nah, pada saat itu pihak kepolisian belum menemukan nih kaitan antara penemuan ini dengan aktivitas terorisme. Tapi satu hal mengerikan adalah kenyataan bahwa benda-benda tadi guys, seberbahaya itu bisa tersimpan berpuluh-puluh tahun di dalam sebuah lemari usang di tengah kawasan padat penduduk tanpa ada yang tahu. Gokil. Oh, Zam. Wah, ya juga ya. Ih, kalau dipikir-pikir berarti kalau misalkan kita tinggal di tempat yang mungkin ya sedikit tua gitu, rumah-rumah yang udah lama-lama, bisa aja tetangga kita dalam kamarnya atau di lemari tua neneknya nyimpen granat gitu ya. Kalau meledos, satu area bisa gitu nggak ya? Kalau granat doang mungkin nggak ya? Tapi nggak tahu deh. So tau banget aku ngomongin granat, padahal ilmuku cuma dari film-film. Kan biasanya kayak granat, terus ada salah satu yang menutupi, berkorban demi squadnya, terus duar. Ih, gimana Bill kalau dibalik ini Bill? Bill? Itu bisa diketok loh yang benar. Bill? Bill? Itu bangunan tambahan daripada kanan kiri kanes yang tembok yang belakang. Iya. Tembok. Bill, ada boneka porselen di situ, diikat pita merah sama bangkai-bangkai binatang. Aku bakar satu rumah ini. Terima kasih, aku gak mau overthinking lagi. Mana ini banyak banget lagi temboknya, ya ampun. Serius aku kayak malam ini aku pulang, aku bakal ngeliatin semua tembok yang ada di rumah aku deh guys. Oke guys, terima kasih semuanya yang sudah melewati materi super overthinking ini sama aku. Besok ada neror, ayo kita overthinking lagi. Jangan lupa nonton, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye.